Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBT Pelamongan Indah. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat berkat Tuhan kepada kami semua. Saat ini kami siapkan hati kami mau menyembah Engkau, kami berbakti kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Tuhan memberi kekuatan yang baru, menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan For God So Loved the World. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Oh, wonderful His love to me. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Oh, wonderful His love to me. Karena begitu Allah cinta dunia, Begitu
Puji Tuhan, kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, dan juga segala kebaikan yang Engkau nyatakan sepanjang minggu ini. Bapa, tiba waktunya kami akan belajar akan segala firman. Berbicaralah kepada kami masing-masing, menyatakanlah kehendak dan isi hati-Mu. Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga kami semua yang mendengarkan. Kami minta Tuhan berfirman kepada kami, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memaksimalkan umur untuk menjadi manusia Allah. Saya awali dengan pendahuluan terlebih dahulu. Saudara, siapakah di antara kita yang mengetahui sampai berapa umur kita? Ya, tidak ada. Dan sekarang kita jarang membaca di iklan kabar duka orang yang meninggal dengan usia di atas 90 tahun. Bahkan akhir-akhir ini yang banyak adalah orang yang meninggal dengan usia yang masih muda. Nah, saudaraku, ada orang-orang yang berdoa minta kepada Tuhan agar diberi umur yang panjang. Tetapi ada juga orang-orang yang sebaliknya. Mereka tidak ingin menjadi tua dan menjadi sakit-sakitan. Doa mereka ialah supaya umur mereka secukupnya saja. Nah, Anda termasuk yang mana? Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin Anda mengerti tujuan dari khotbah pengajaran hari ini. Ini bukan khotbah tentang bagaimana tips agar dapat berumur panjang, awet muda, lalu menikmati hari tua dengan kemapanan, dengan harta yang berlimpah. Mengenai hal itu, sudah banyak orang yang membahas hal itu, terutama para motivator. Tetapi ini juga bukan khotbah yang hendak menyerukan pesimisme atau menyebarkan ketakutan kepada Anda soal kematian karena sekarang ini sedang ada wabah penyakit. Tidak, saudaraku. Nah, kenapa? Ya, sebab jika kita ini orang yang percaya kepada Tuhan dan kita mengerti firman Tuhan, kita tahu bahwa kematian bukan hal yang perlu ditakuti. Amin. Ya. Nah, namun demikian kematian memang harus dipersiapkan. Bukan hanya sekadar menyiapkan peti mati seperti orang-orang tua pada zaman dahulu, atau menyiapkan di mana nanti lokasi pemakaman yang baik, yang sekarang ini juga menjadi lahan bisnis, atau bagaimana menyiapkan harta warisan bagi anak-anak. Tidak. Tetapi yang lebih utama adalah memastikan bila umur kita telah habis, maka kita sudah menyelesaikan tugas wajib utama kita masing-masing untuk diri kita sendiri, yaitu menjadi manusia Allah, man of God, atau menjadi orangnya Allah. Sekali lagi, saudaraku, ada tugas dan ada waktu. Apakah kita bisa menyelesaikan tugas kita tepat pada waktunya? Simpanlah pertanyaan ini dan bawalah dalam renungan Anda senantiasa. Mengapa, saudaraku? Banyak orang tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Baik yang sekolah, yang kuliah, ataupun yang bekerja. Yang bekerja di kantor, ataupun yang mengerjakan pekerjaan rumah. Mengapa? Karena mereka membuang-buang waktu untuk hal-hal yang percuma. Mungkin kita juga. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang
Musa, seorang yang mempunyai rentang waktu umur 120 tahun. Umur Musa adalah umur yang tepat, umur yang sesuai, umur yang pas dengan ketetapan Allah, yaitu 120 tahun. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kehidupan dan umur Musa? Mari kita belajar bersama. Kita akan membuka lebih dahulu dalam Ulangan pasal 34 ayat 7. Mari kita baca. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Coba kita bandingkan dengan Kejadian 6 ayat 3. Bersama kita baca. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Amin. Jadi, saudaraku, Musa mempunyai umur yang tadi saya katakan tepat seperti yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk membaca ayat selanjutnya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 dan 23. Bersama. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Dan selanjutnya kita membaca Keluaran 7 ayat 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Nah, saudaraku, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita dapat membuat kesimpulan awal mengenai kehidupan Musa. Apa itu? Ada 3 fase kehidupan Musa. Yang pertama adalah ketika dia berumur 1 sampai 40 tahun. Fase yang kedua ketika dia berumur 40 sampai 80 tahun. Dan fase yang ketiga adalah ketika dia berumur 80 sampai 120 tahun. Jadi masing-masing fase ada 40 tahun. Ya. Fase yang pertama, ketika ia dilahirkan, sampai dia berumur 40 tahun, dia menjadi anak putri Firaun. Artinya, dia adalah seorang pangeran Mesir. Dan oleh karena kedudukannya itu, dia mendapatkan pendidikan, dia mendapatkan sarana, dia mendapatkan kesempatan, semua yang terbaik untuk dia. Bagaimana dia menjadi seorang yang kemudian berkuasa, tadi kita baca, dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Mengapa? Di dalam sejarah dicatat Musa ini adalah panglima Mesir yang menaklukkan kerajaan Ethiopia. Dan itu dicatat dalam catatan sejarawan yang bernama Josephus. Di dalam bukunya yang berjudul Antiquities of the Jews. Buku yang kedua, pasal yang ke-10. Nanti Anda dapat selidiki lebih dalam mengenai hal ini. Selanjutnya, kita melihat fase yang kedua. Ketika dia berumur 40 tahun. Tadi kita membaca Musa ketika berumur 40 tahun, dia muncul keinginan untuk mengunjungi saudara-saudara sebangsanya. Ya. Dan oleh karena itu kemudian dia menemukan ada orang Israel yang ditindas oleh orang Mesir, dan orang Mesir itu kemudian dibunuh oleh Musa. Ya. Nah, ini adalah satu titik di mana kemudian fase yang kedua dijalani
oleh Musa, ya. Karena kemudian peristiwa pembunuhan itu diketahui oleh Raja Mesir, maka Musa melarikan diri ke tanah Midian. Dan kemudian di sana kita membaca kisahnya, dia menolong anak seorang imam yang bernama Yitro ketika sedang mengembalakan kambing domba. Singkatnya, dia kemudian menikah dengan perempuan itu dan menjadi menantu daripada Yitro. Dan hidupnya berubah. Yang tadinya seorang pangeran, seorang pemimpin perang yang dihormati, dikagumi, dilayani, dan sebagainya, berubah menjadi seorang gembala domba. Ya. Dan kita melihat, ya, kalau tadi pada fase pertama Musa mendapatkan pendidikan untuk intelektualitasnya, sekarang kita melihat Musa sedang mendapatkan pendidikan untuk mentalnya. Jika tadi dia dapat menaklukkan Ethiopia sebagai prestasi daripada intelektualnya, maka untuk pendidikan mental, Musa dapat mencapai satu titik di mana dia dapat menaklukkan gengsinya. Dan kemudian dia membangun jiwa seorang gembala, ya. Ayatnya dalam Keluaran pasal 3 ayat 1, Kejadian 43 ayat 32. Nanti kita akan baca. Dan yang ketiga, saudaraku, ketika berumur 80 tahun, Musa mendapat panggilan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memanggil dia menjadi pemimpin Israel, ya. Dan di dalam perjalanannya memimpin orang Israel ini pun Musa mengalami pendidikan, yaitu pendidikan spiritual yang belum pernah dia jalani selama dia hidup sebelumnya. Dia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Banyak kesempatan dia membawa dirinya hadir di hadapan Tuhan. Saudaraku, dan manfaat daripada pendidikan spiritual ini membuat Musa mampu menaklukkan jiwanya, kehendaknya, keinginannya sendiri, dan mengikuti kehendak Tuhan. Ya, ayatnya dalam Keluaran 7 ayat 6 dan 7. Nanti kita akan baca. Nah, saudaraku, dari catatan awal itu, kalau kita lihat secara keseluruhan, dari sejak dia lahir sampai dia mati, maka kita dapat membuat satu kesimpulan besar bahwa Tuhan itu memegang kehidupan Musa dari lahir sampai dia mati. Ya. Nah, hal yang sama sebenarnya juga terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Namun kita akan baca terlebih dahulu, ya, Keluaran 1 ayat yang ke-22 sebagai bukti bahwa Tuhan memang memegang kehidupan Musa dari sejak lahir, ya. Dan dari ayat ini kita akan menemukan dan membuat catatan bahwa atas penentuan Tuhan, Musa lolos dari maut, ya. Kita baca Keluaran 1 ayat 22. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa Raja Fir'aun membuat satu dekret atau keputusan raja bahwa anak laki-laki orang Ibrani yang menjadi budaknya orang Mesir, anak laki-lakinya harus dibunuh, dilemparkan ke sungai Nil, ya. Mungkin menjadi santapan, ya, buaya dan mungkin juga hipopotamus, ya. Nah, saudaraku, sebaliknya kalau anaknya adalah anak perempuan, isi keputusan itu adalah
biarkan anak perempuan orang Ibrani itu hidup untuk apa? Tentu untuk menjadi budak, ya. Baiklah mungkin melayani pekerjaan-pekerjaan atau mungkin juga menjadi budak seksual. Saudaraku, selanjutnya kita akan melihat kesimpulan yang kedua, ya. Atas penentuan Tuhan, Musa yang tadinya mestinya mati, tetapi oleh karena ketentuan Tuhan, Musa menjadi anak putri Firaun. Dia mendapatkan fasilitas dan pendidikan yang terbaik. Coba kita membaca Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi Musa ini, saudaraku, oleh ketentuan Tuhan, bukan hanya lolos dari maut, tetapi juga mendapatkan fasilitas dan pendidikan yang terbaik dari Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan baca Ulangan 34 ayat 7. Ya, ini ayat yang tadi kita baca, ya. Kita ulang. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, catatannya apa? Atas penentuan Tuhan, Musa digenapkan umurnya dalam kondisi yang masih sangat prima, ya. Anda dapat baca Keluaran 34 ini secara menyeluruh, dan Anda akan menemukan bahwa Musa disuruh naik ke gunung dan dia mati di atas gunung itu. Bayangkan, umur 120 tahun masih sanggup naik ke atas gunung. Kondisi yang sangat prima karena pemeliharaan Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam firman Tuhan juga ada ayat-ayat sebenarnya yang sebenarnya dapat meneguhkan hati kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu memegang kehidupan kita dari sejak lahir sampai kita mati. Ya, mari kita baca Matius 18 ayat 10. Bersama kita baca. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Amin. Ayat ini diinterpretasikan bahwa sebenarnya setiap anak ketika dia lahir sudah disediakan malaikat penjaga. Dan penafsiran itu benar. Memang setiap manusia yang lahir itu dijaga oleh malaikat. Tuhan mengawasi setiap bayi yang lahir. Bahkan bukan hanya itu. Sekarang kita membaca Yesaya 64 ayat 4. Bersama kita baca. 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Dari ayat-ayat itu, saudaraku, kita mestinya percaya bahwa seluruh kehidupan kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Mulai dari sejak lahir sampai kita putih rambut, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya ada dalam kendali dan dalam perlindungan serta dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara percaya? Amin. Karena itu jangan takut, saudaraku, dengan keadaanmu.
Juga jangan khawatir bagaimana engkau mesti membiayai hidup anak-anakmu. Tuhan sanggup melakukan dan memberikan yang terbaik untukmu, untuk anak-anakmu. Mari percaya kepada Tuhan. Selanjutnya kita baca Lukas pasal 12 ayat 6 dan ayat 7. 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Perhatikan saudaraku, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus langsung. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Bukan murid, bukan rasul, bukan nabi, bukan penulis Alkitab, tetapi dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Dan tentu tidak ada kebohongan di dalam Tuhan. Perhatikan ayat 6. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dari burung pipit itu yang dilupakan Allah. Perhatikan kata-kata ini, luar biasa. 1 ekor burung pun tidak dilupakan Allah akan kehidupannya, akan kebutuhannya. Tuhan Bapa kita di surga adalah pemelihara kehidupan. Percayalah saudaraku, Dia Bapa yang baik. Amin. Selanjutnya saudaraku, kita akan melihat kesimpulan yang selanjutnya, ya. Ketika Musa diajak oleh Tuhan untuk beralih kehidupan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut mengalami shifting life, hidupnya berubah. Ya, kita baca dulu Kisah Rasul 7 ayat 23 bersama. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Amin. Ya, Anda dapat membaca konteks ayat ini. Nanti Anda melihat bahwa waktu itu Musa menemukan ada orang Ibrani atau saudara sebangsanya yang sedang dianiaya oleh orang Mesir, ya, entahkah oleh mandor atau oleh tentara Mesir, kita tidak jelas, tetapi orang Ibrani atau orang sebangsa dengan Musa ini mengalami penganiayaan, ya. Dan setelah itu kemudian Musa membunuh orang Mesir itu. Keesokan harinya dia datang lagi, dia melihat sesama orang Ibrani sedang bertengkar, dan kemudian dia tegur mereka. Tetapi ketika ditegur, mereka justru mengatakan kepada Musa, "Siapa kamu mau mengatur kehidupan kami?" Dan peristiwa pembunuhan yang sebenarnya sudah disembunyikan oleh Musa itu kemudian terbongkar dan sampai kepada Raja Firaun. Dan hal itu membuat Musa kemudian harus melarikan diri ke tanah Midian. Ayat yang kita baca ini adalah turning point, titik balik kehidupan Musa. Ya, bukan beralih menjadi lebih hebat, lebih naik, ya, upgrade, tetapi justru Musa mengalami downgrade. Dia justru mengalami kehidupan yang bertolak belakang. Hidupnya turun, ya, mengalami penurunan. Tetapi Musa mau diajak untuk beralih kehidupan. Ya, perhatikan kata yang saya kasih highlight ini. Timbullah keinginan dalam hatinya. Dari mana muncul keinginan ini? Tentu dari Tuhan.
Dan keinginan yang Tuhan letakkan di dalam hatinya itu direspon oleh Musa. Dia ikuti suara hatinya. Walaupun kemudian yang dia alami bukan hal yang menyenangkan. Sekali lagi, Musa rela beralih kehidupan yang di-downgrade oleh Tuhan. Dari seorang pangeran menjadi gembala kambing. Ya, kita baca ayatnya. Keluaran 3 ayat 1a. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Seperti yang tadi saya katakan, karena peristiwa pembunuhan itu, Musa kemudian melarikan diri ke daerah Midian. Ya, dan di sana kemudian singkat cerita ia menjadi menantu Yitro dan menjadi seorang gembala kambing domba. Padahal saudaraku, ketika dia menjadi anak putri Firaun, dia sudah dididik dan diindoktrinasi bahwa pekerjaan yang paling menjijikkan adalah pekerjaan menjadi gembala kambing domba. Ya, itu prinsip falsafah kehidupan orang Mesir. Coba kita membaca Kejadian 46 ayat 34b. Ini dikatakan oleh Yusuf. Ya, Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk mengaku kepada Mesir, ya, kepada Raja Mesir, bahwa pekerjaan mereka adalah gembala kambing domba, supaya dengan itu mereka kemudian dilokalisasi di satu tempat yang disebut Goshen. Ya, kenapa kita baca ayat ini? Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi mereka kemudian dikasih tempat yang terpisah, yaitu di Goshen. Ya, karena apa? Orang Mesir jijik dengan gembala kambing domba. Ya, pekerjaan yang kotor. Ya, nah, saudaraku, tentu kita mesti belajar mendalami mengapa Musa mengalami downgrade atau di-downgrade oleh Tuhan. Jawabannya adalah untuk menaklukkan gengsinya. Ya, gengsinya dari seorang pangeran, seorang panglima perang, jenderal yang mempunyai banyak pasukan, yang dihormati, yang dilayani, semua orang sujud menyembah kepada dia. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang kotor, kemudian beralih menjadi seorang gembala yang harus mengerjakan segala sesuatu sendiri dengan tangannya, bahkan menyentuh barang-barang yang kotor. Saudaraku, untuk apa? Menaklukkan gengsinya, untuk membentuknya menjadi rendah hati. Dan bukan hanya itu, dengan menjadi gembala kambing domba, Musa sedang dilatih, sedang ditumbuhkan kepribadiannya untuk memiliki jiwa gembala. Mengapa jiwa gembala? Ya, karena kalau nanti kita baca ayatnya, kita akan menemukan bahwa gembala itu adalah satu pribadi yang berani mengorbankan dirinya untuk memberikan kehidupan kepada domba gembalaannya. Kita baca sekarang ayat-ayatnya. Matius 11 ayat 29 bersama. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah tentang aku. Kita sudah koreksi terjemahan ini ya saudaraku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah tentang aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ayat ini Tuhan katakan kepada murid-murid Tuhan. Murid Tuhan bukan hanya 12 orang rasul itu, tetapi kita semua. Kita juga mesti memikul kuk dan belajar tentang Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi seperti Yesus. Begitu pula Musa. Meskipun Musa belum pernah ketemu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga barulah datang ke dunia
beberapa ribu tahun kemudian setelah Musa, tetapi Musa secara langsung diajar oleh Tuhan untuk belajar merendahkan dan melembutkan hatinya. Dengan cara apa? Melepaskan dia dari statusnya yang begitu bergengsi menjadi status baru yang di pandangan masyarakat umum sangat rendah. Bayangkan saudaraku, ini bukan satu hal yang mudah untuk melepaskan gengsi, untuk melepaskan harga diri, melepaskan ego. Bahkan kadang-kadang mesti melepaskan nama besar untuk menjadi satu pribadi yang kadang-kadang dihina, dicaci maki. Saudaraku, kita juga mesti belajar demikian. Kalau kita mau menjadi pribadi manusia Allah, kalau kita mau menjadi man of God, kalau kita mau menjadi orangnya Allah, kita mesti belajar untuk mengikuti teladan Yesus. Yesus yang bagaimana? Yang lemah lembut dan rendah hati. Selanjutnya, saudaraku, mengapa Musa dipertemukan dengan seorang perempuan dan kemudian menikahi? Dan kemudian menikahi perempuan itu, dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang tidak lain adalah gembala domba. Mengapa mesti menjadi gembala domba? Ya, nah kita lihat deskripsi tentang gembala itu seperti apa. Kita baca dari pengakuan Daud di hadapan Saul tentang profesinya. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Bersama 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya." Amin. Seorang gembala ketika kambing dombanya diterkam baikkah oleh singa atau beruang, kata Daud, maka gembala yang benar dan yang baik adalah gembala yang menyelamatkan domba yang hilang itu. Dia kejar, dia hajar, dan dia pertaruhkan nyawanya untuk melepaskan domba itu dari mulutnya. Itulah kepribadian gembala. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, Bapak Ibu Saudara, memang banyak tokoh-tokoh iman, saleh-saleh Tuhan yang mempunyai profesi sebagai gembala. Kenapa? Karena memang ada keindahan dalam pribadi seorang gembala. Jiwa yang baik, jiwa yang ingin memelihara kehidupan. Karena itu juga mungkin sekedar saran kepada Bapak Ibu Saudara, ajarlah anak Anda untuk mempunyai binatang peliharaan. Semisal mungkin ikan yang paling mudah, atau mungkin burung, ya, atau apalah ya. Karena dengan memiliki binatang peliharaan itu, anak-anak akan berlatih untuk mempunyai jiwa gembala, jiwa yang peduli, jiwa yang memperhatikan, jiwa yang ingin memberi makan, merawat, melindungi, bahkan mau melakukan apa saja demi binatang peliharaannya. Ya. Dan itu juga sangat baik untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk apa? Ya, termasuk untuk melatih kesabaran kita, kerelaan kita dalam melakukan hal-hal ya yang sebenarnya mungkin kalau tidak pernah ada seperti itu ya kita tidak mau kerjakan ya. Seperti kalau mungkin pelihara burung harus membersihkan kotoran ya. Semua itu baik ya. Nah,
Itu yang Tuhan lakukan kepada Musa. Ya, Musa diajar untuk memiliki hati yang lembut, yang rendah, dan hati yang mau memberikan dirinya untuk memberikan kehidupan bagi domba-dombanya. Ya, satu hati yang memang diperlukan bagi seorang pemimpin bangsa yang besar. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, ya, setelah Musa kemudian memimpin orang Israel keluar ya dari Mesir, ya, di dalam perjalanan selama 40 tahun, Musa juga masih mengalami proses pendidikan. Ya, pendidikannya belum selesai. Ya, Musa harus terus berproses. Dan Musa ini mau, saudaraku, untuk diproses oleh Tuhan. Ya, coba kita membaca sekarang Keluaran 32 ayat 19 bersama. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Amin. Saudaraku, konteks dari ayat ini adalah ketika itu Musa sebenarnya sedang ada di atas gunung, menerima 10 perintah Allah yang Tuhan ukir dengan tangannya pada 2 loh batu. Tapi kemudian ya, Musa disuruh turun karena dia juga mendengar ada suara orang berperang, dugaan Musa. Tetapi Tuhan berkata tidak, mereka tidak sedang berperang, mereka sedang berpesta. Pesta apa so? Mereka sedang berpesta menyembah kepada patung anak lembu emas. Dan kemudian Musa disuruh turun. Ketika Musa turun, Musa melihat orang-orang Israel ini sedang bernyanyi-nyanyi, menari-nari, berpesta-pesta sambil menyembah kepada patung anak lembu emas. Musa menjadi emosi, dia menjadi marah, bahkan murka. Dan dengan murkanya itu kemudian dia melemparkan 2 loh batu yang ada di tangannya. Saudaraku, apa yang dilakukan Musa ini secara manusiawi adalah hal yang wajar. Bagaimana dia yang sudah naik ke atas gunung untuk mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, berpuasa 40 hari 40 malam, ketika turun melihat bangsa itu sedang menyembah berhala, tentu dia sangat kecewa. Dia merasa bahwa perjuangannya selama 40 hari ini menjadi sia-sia. Dia murka, dia banting kedua loh batu itu sampai pecah, dan kedua loh batu itu juga menimbulkan lubang di tanah yang membinasakan banyak orang Israel. Saudaraku, sekali lagi, secara manusia apa yang dilakukan oleh Musa itu manusiawi. Apakah Tuhan murka kepada Musa? Tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan mendisiplin Musa karena perbuatan yang dilakukannya itu. Coba kita baca sekarang Keluaran 34 ayat 1 dan kemudian ayat 28. Bersama ya, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi Musa disuruh mengganti. Mengganti apa? Mengganti 2 loh batu. Dia mesti memahat sekarang. Ya, bayangkan dengan usia yang 80 tahun, dia mesti memahat batu. Ya, tentu dengan peralatan yang pasti seadanya. Tentu tidak mudah. Ya, tetapi ini ada satu bentuk pendisiplinan.
Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, Musa kemudian disuruh Tuhan naik lagi ke atas, membawa 2 keping batu yang telah dipahatnya. Dan kemudian 40 hari lagi dia harus bersama dengan Tuhan. Kita baca ayat 28, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya. Jadi Musa mesti berpuasa lagi 40 hari 40 malam di atas gunung itu. Ya. Sampai kemudian Tuhan menuliskan kembali 10 firman-Nya. Ya. Ini ada kesalahan tulisan dalam terjemahan kita. Kata ia dalam ayat 28 itu adalah Tuhan, dan Tuhan menuliskan kembali pada loh batu itu segala perkataan perjanjian. Saudaraku, Musa harus rela untuk berproses, ya. Musa dalam didikan sebagai seorang tentara, seorang prajurit, memang menjadi pribadi yang sangat responsif, ya, sangat reaktif, ya. Ingat tadi ketika dia melihat saudara sebangsanya dianiaya oleh orang Mesir, dia tidak terima, dia segera bertindak. Bahkan karena tindakannya itu dia membunuh orang Mesir, ya. Dan tentu dia membunuh juga dengan skill yang luar biasa hebat, ya, sebagai seorang yang biasa berperang, ya. Dan tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan untuk melakukan hal itu, ya. Tentu emosi dan kepribadian yang tumbuh di dalam dirinya sepanjang hidupnya selama ini itu masih meninggalkan residu-residu karakter di dalam dirinya. Karena itu Musa mesti, ya, belajar untuk terus berproses, ya. Dan kemudian saudaraku, kita membuat catatan bahwa Musa rela menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ya, sekarang kita membaca Ulangan 3 ayat 25 sampai 26 bersama 2-3. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Amin. Ya, kalau Anda membaca konteks ayat ini, sebenarnya Musa sedang berdoa, saudara. Dia menawar, dia meminta, dia memohon, ya, dia mengiba, dia mengemis supaya bolehlah dirinya juga melihat tanah Kanaan itu. Tetapi Musa sudah ditetapkan tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, dan apa yang Tuhan sudah katakan tidak bisa ditarik ulang, ya. Walaupun Musa sudah memohon-mohon, mengiba-iba, bahkan mengemis, Tuhan berkata tidak, sudah cukup, jangan bicara itu lagi. Musa harus menerima konsekuensi atas apa yang diperbuatnya di beberapa waktu yang lalu. Apa, saudara? Waktu itu Musa diperintah Tuhan untuk berkata kepada gunung batu. Tetapi Musa masih emosi waktu itu. So. Dia pukul gunung batu itu. Walaupun tetap menghasilkan air seperti yang dikehendaki. So. Tetapi perbuatan Musa ini dipandang salah. Oleh karena apa? Musa tidak sanggup memberikan satu teladan yang baik kepada orang Israel. Ya, jadi kita melihat seru memang kalau kita sudah menjadi seorang yang besar, seorang pimpinan, seorang yang dewasa, ya, bahkan kemudian kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, kita mengetahui banyak firman Tuhan, tentu memang kepada kita dituntut lebih banyak. Kesalahan kita yang mungkin sama dengan kesalahan orang lain mempunyai dampak dan konsekuensi yang berbeda. Itu sebabnya kalau Anda membaca dalam kitab Ulangan pun, ya, itu sebabnya kalau Anda membaca dalam kitab Imamat, maka Anda akan menemukan bahwa
Seorang pemimpin yang sangat besar, dia mesti mempersembahkan korban yang jauh lebih besar, yaitu lembu. Ya, pemimpin di bawahnya mesti menyerahkan kambing atau domba. Rakyat boleh menyerahkan, ya. Kalau dia tidak punya, dia boleh menyerahkan burung saja. Dan yang sangat miskin boleh menyerahkan tepung saja, ya. Jadi ada tuntutan korban yang lebih besar, ada tuntutan konsekuensi yang lebih besar bagi para pemimpin. Ya, nah sampai di sini dulu, saudaraku, firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita belajar supaya kehidupan kita juga terus, ya, mengalami proses kehidupan. Ya, kita mungkin di sekolah sudah belajar, kita sudah dipersiapkan intelektualitas kita, ya. Kita juga menyiapkan anak-anak kita dengan pendidikan intelektual, ya. Tetapi pendidikan intelektual tidak cukup, ya. Kita dan juga anak-anak kita mesti mengalami pendidikan mental, ya. Dengan apa? Ya, dengan firman Tuhan dan juga dengan proses-proses kehidupan. Begitu pula pendidikan spiritual, saudaraku, ya. Kita juga mesti mengalami pendidikan spiritual kita. Bagaimana kita mesti belajar menaklukkan kehendak kita, ya, hawa nafsu kita kepada kehendak Tuhan. Ya, kalau kita bisa melakukan itu, saudaraku, maka kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan tadi saya menyampaikan kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita, karena dari sejak kita lahir sampai nanti kita kembali kepada Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan, ya. Mari kita percaya itu, ya, jangan takut, ya. Keadaan pandemi ini pun mestinya tidak perlu menjadikan kita takut. Kematian tidak sepatutnya menjadikan kita takut. Kalau kita percaya Tuhan, mati adalah satu hal yang sangat indah, karena kita bisa bertemu dengan Tuhan dan diam bersama dengan Tuhan selamanya. Tapi memang kalau kita belum siap, kita bisa takut. Ya, karena itu, saudaraku, karena kita tidak tahu kapan mati. Itu sebabnya memang seperti yang tadi kita katakan di bagian awal, kematian memang perlu disiapkan, ya. Dan kita tidak tahu jatah hidup kita. Mari gunakan waktu yang ada ini supaya kita dapat menjadi pribadi yang menyelesaikan tugas kita, yaitu apa? Menjadi manusia Allah. Sesuai dengan yang Tuhan rencanakan, kita menjadi segambar dengan Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Siapkan perjamuan kudus Anda, dan kita akan kembali menyanyikan nyanyian tadi. God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Oh, wonderful
so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Oh, wonderful His love to me. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih buat kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kepada kami supaya kami menjadi pribadi yang boleh menggunakan waktu dan umur kami ini secara maksimal, supaya kami dengan waktu yang sangat terbatas ini kami dapat menyelesaikan tugas kami untuk menjadi manusia Allah. Tuhan, terus tolong kepada kami, didik kami, bentuk mental kami, kepribadian kami, karakter kami. Bapa, pada hari ini kami juga bersama-sama mengenang besarnya kasih sayang Tuhan kepada kami. Tuhan yang menyelamatkan kami dan mengampuni kami dari segala dosa, kesalahan, dan ancaman kebinasaan di masa yang akan datang, dan melahirkan kami kembali melalui korban Kristus. Hari ini Bapa, di hadapan kami telah ada roti dan anggur yang telah disiapkan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, taruhlah berkat atas roti dan anggur ini, supaya kami semua yang memakannya juga menerima berkat dan kuasa yang ajaib yang Tuhan sediakan. Dan sebelum kami makannya Bapa, ampunilah segala kesalahan dan dosa, pelanggaran-pelanggaran kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami kerjakan, segala hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, kami mohon ampun ya Bapa. Terima kasih Bapa. Nah saudaraku, sekarang kita akan mengangkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarkanlah perkataan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkannya dan membagikan kepada murid-Nya dengan berkata, "Inilah tubuhku, inilah dagingku yang diremukkan bagi kamu semua. Ambillah ini dan makanlah." Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat, yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan sekarang kita akan mengangkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu membagikan kepada muridnya dengan berkata, "Inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa kamu semua. Ambillah ini dan minumlah, dan lakukanlah semuanya ini untuk mengingat akan aku." Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang kita angkat dan kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau baik kepada kami, dan kami percaya Bapa, hidup kami ada di dalam pemeliharaanmu. Kami jauh lebih berharga dari burung pipit yang satu pun tidak pernah Engkau lupakan, terlebih kami anak-anak-Mu. Tuhan, tolonglah kepada kami supaya kami dapat menggunakan waktu kami sebaik-baiknya menjalani proses kehidupan bersama dengan pertolongan Tuhan dan menjalani kehidupan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dan pada akhir ibadah kami ini Bapa, kami juga membuat komitmen untuk memberikan persembahan-persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menopang hidup hamba-Mu. Kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah ya Bapa persembahan kami, dan kami percaya Tuhan juga akan mengembalikan berlipat seperti yang Tuhan sendiri sudah katakan. Dan pada akhirnya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu atas kepala kami dan berkatilah kami ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tadahkan tangan kita. Dan sekarang terimalah saudaraku dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi yang sakit. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui akal dipenuhkan dalam hidup kita senantiasa, dan apa yang kita kerjakan, pekerjaan-pekerjaan kita ditolong Tuhan dan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, kami terima dengan iman dan ucapan syukur kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita, terima kasih Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi pada ibadah selanjutnya.